25 rumah di Rawamangun, Jakarta Timur terbakar. Buron kasus pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa hari ini tiba di Jakarta. Polisi menangkap seorang kakek warga negara Prancis yang mencabuli 305 anak di bawah umur. Selamat malam pemirsa. Penambahan jumlah kasus positif corona di Indonesia hari ini kembali mencapai puncaknya, yakni 2.657 kasus. Sementara itu Presiden Joko Widodo melarang jajarannya untuk membeli alat-alat kesehatan terkait penanganan corona dari luar negeri. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dalam iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, sebanyak 25 rumah di permukiman padat penduduk di Rawamangun, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran dipicu karena kebocoran selang kompor gas dari salah satu rumah. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jakarta Timur pada Kamis sore. Tepatnya di salah satu gang di Jalan Pemuda Raya, Kelurahan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dibantu warga, petugas berusaha memadamkan api. Kencangnya angin dan material yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar. Lokasi kebakaran di gang sempit juga menyulitkan proses pemadaman. Alhasil, 25 rumah warga hangus terbakar. Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan usai menerima laporan pada pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat. Diduga api berasal dari kebocoran selang gas dari salah satu rumah. Kemudian informasi kita dapat juga dari salah satu warga tadi mengatakan bahwa informasi awal terbakar di tengah-tengah rumah ini, di lingkungan ini, informasi awal katanya dari kompor gas. Tapi nanti bagaimana hasil penyidikan dari pihak polisian nanti yang menentukan penyebab awal yang terbakar. Api pun berhasil dikuasai dengan memakan waktu lebih dari 1 jam. Namun, sebanyak 125 jiwa dari 50 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggalnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi brutal pengeroyokan seorang pemuda oleh geng motor di Probolinggo, Jawa Timur viral di media sosial. Polisi mendalami kasus itu untuk mengungkap pelaku pengeroyokan. Inilah video pengeroyokan oleh sekelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor di Probolinggo, Jawa Timur. Seorang pemuda terjatuh setelah dianiaya sekelompok pemuda ini. Video berdurasi sekitar 1 menit ini pun viral di media sosial. Menurut warga, aksi sekelompok pemuda bermotor ini kerap meresahkan masyarakat. Polisi kini terus mendalami peristiwa ini dengan mengumpulkan barang bukti dan memburu para pelaku. Dan viralnya ada sebuah dugaan tawuran di salah satu di Jalan Cokro, kami lakukan penyelidikan. Insya Allah dalam penyelidikan kami nanti akan mengarah pada para pelakunya. Untuk menghindari insiden serupa kembali terjadi, polisi juga memperketat pengamanan di sejumlah lokasi di Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Terbakar api cemburu, pemuda mabuk mengancam pemuda lainnya dengan senjata tajam. Pelaku cemburu melihat mantan istrinya berbincang dengan sekelompok warga. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan diamankan polisi usai menyerang warga dengan samurai. Aksi pria dalam kondisi mabuk ini dipicu rasa cemburu kepada mantan istrinya. Dalam kondisi mabuk, pelaku mengamuk dan mengancam warga dengan samurai. Pelaku cemburu melihat mantan istrinya sedang berbincang dengan sekelompok warga. Tidak hanya mengamuk, pelaku juga hendak menikam salah satu pemuda yang dianggap merupakan teman dekat sang mantan istri. Bahkan pelaku berusaha menyerang polisi saat akan diamankan. Di mana pelaku
pelaku melakukan pengancaman terhadap warga menggunakan benda tajam karena pelaku cemburu terhadap diduga cemburu terhadap mantan istrinya yang sedang ngobrol terhadap warga. Diketahui pelaku dan mantan istri telah resmi bercerai beberapa minggu yang lalu. Dan guna proses hukum lebih lanjut, kini pelaku telah digelandang ke Mapolsek Panakukang. Sementara senjata tajam milik pelaku turut disita polisi sebagai barang bukti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbodi, iNews melaporkan. Seorang penjamret babak belur dihajar massa di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku sebelumnya merampas ponsel seorang pengendara motor. Inilah video amatir saat seorang jambret menjadi bulan-bulanan pengunjung pasar di Jalan Raya Kedung Maling, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Meski telah dibawa ke balai desa, warga yang emosi dengan aksinya masih terus berupaya menghakimi meski pelaku sudah tidak berdaya. Main hakim sendiri baru terhenti setelah aparat Polsek Suko tiba di lokasi dan mengevakuasi pelaku. Pelaku diketahui bernama Muhammad Jaki alias Jeki, warga desa Kademangan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ia merampas ponsel wanita pengendara motor saat berpapasan di jalan. Pelaku berdalih menyambret karena butuh uang untuk mengunjungi anaknya di Surabaya. Sebelum lari, si tersangka ini jaket ini terpegang oleh korban. Akhirnya jatuh korbannya sehingga mengalami luka di bagian siku kiri dan kaki kanan. Selanjutnya korban ini teriak-teriak, akhirnya banyak orang di situ mengejar pelaku, akhirnya ketangkap. Dari catatan polisi, pelaku merupakan penjahat kambuhan yang sudah sering keluar masuk penjara. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Warga di lokasi wisata di Ponorogo, Jawa Timur mengamuk pada wisatawan. Amukan warga dipicu karena motor wisatawan yang bising. Pengendara motor diamuk warga di lokasi wisata di Ponorogo, Jawa Timur. Warga kesal lantaran wisatawan yang melintas sengaja membunyikan knalpot motor mereka hingga mengganggu warga sekitar. Padahal warga sudah mengingatkan untuk tidak mengeluarkan suara bising dari kendaraan. Polisi pun membubarkan keributan ini. Dari klub motor sebetulnya kami juga tidak memberikan izin, tidak memberikan izin terkait kegiatan itu karena ya masih situasi COVID. Ini sudah kami lakukan pada saat masuk, sudah kami peringatkan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Terus pada saat mereka sudah berkumpul mereka keliling dengan ya gasnya ditarik sehingga menimbulkan suara bising. Pemerintah daerah setempat menghimbau warga dan wisatawan selalu jaga jarak karena pandemi masih terjadi dan taati aturan di tempat wisata. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Lagi-lagi anak buah kapal Indonesia menjadi korban eksploitasi di kapal asing. Seorang ABK asal Lampung tewas dianiaya saat bekerja untuk kapal pencari ikan asal Cina. Polisi pun menemukan jasad korban yang disimpan di lemari pendingin ikan. Inilah video amatir saat tim dari Lantamal 4 Tanjung Pinang dan Polda Kepulauan Riau mengevakuasi jasad Hasan Afriadi, seorang anak buah kapal, dari ruang pendingin tempat penyimpanan ikan di kapal berbendera Cina. ABK asal Lampung ini meninggal dunia setelah dianiaya di atas kapal.
Dari penyelidikan sementara, korban dianiaya oleh sesama ABK asal Filipina dan ditemukan banyak luka lebam di tubuhnya. Selain itu, polisi menduga seluruh ABK yang bekerja di kapal Cina ini adalah korban perdagangan manusia. Satu kapal ini jelas adalah tempat penganiayaannya. Kemudian kapal yang lain adalah saksi. Di sana warga negara kita juga yang menyampaikan bahwa di kapal itu ada mayat warga negara kita. Seperti itu. Nah, kami menduga bahwa semua warga negara kita ya ini adalah korban trafficking. Ini memang masih prosesi awal, tapi korban yang meninggal sudah ditemukan juga. Di dalamnya yang di cold storage, jadi di tempat pendingin, untungnya belum dibuang, sehingga barang buktinya ada. Nanti akan didalami oleh pihak Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Yang jelas 2 kapal ini akan disita untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain menyita 2 kapal dengan nama Lu Huang Yuan Yu-118 dan 117, 21 ABK asal Indonesia dan 18 ABK asal Filipina kini diperiksa intensif di Lanal Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Penyiksaan terhadap anak buah kapal asal Indonesia hingga berujung kematian bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya beredar video viral berisi proses pelarungan 3 jenazah ABK Loxing 629 di tengah laut. Rekan ABK lainnya sempat meminta jenazah disimpan di lemari pendingin agar dapat dibawa pulang ke tanah air. Penyiksaan terhadap anak buah kapal asal Indonesia hingga berujung kematian bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya beredar video viral berisi proses pelarungan 3 jenazah ABK Loxing 629 di tengah laut. 4 ABK WNI yang bekerja di kapal Loxing meninggal akibat penyakit bergejala serupa, yakni pembengkakan tubuh, sesak napas, dan nyeri di bagian dada. Rekan ABK lainnya sempat meminta jenazah disimpan di lemari pendingin agar dapat dibawa pulang ke tanah air. Namun permintaan ini ditolak kapten kapal untuk mencegah penularan penyakit. Sementara itu, 1 ABK lainnya meninggal di sebuah rumah sakit di Busan, Korea Selatan. Menurut kesaksian para ABK, dugaan eksploitasi yang terjadi diantaranya terkait jam kerja yang terlalu panjang, upah yang tidak sesuai, ancaman hingga asuransi bermasalah. Bareskrim Polri kemudian menetapkan 3 tersangka dari 3 agen travel yang diduga memberangkatkan 14 ABK asal Indonesia secara ilegal ke kapal Loxing 629 asal Cina. Keputusan pelarungan jenazah ABK Loxing 629 yang meninggal dunia diambil tanpa persetujuan ABK lain maupun keluarga ABK. Tim Liputan iNews melaporkan.